Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Dewi, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung. Asal Kabupaten Indragiri Hilir, saya merupakan salah satu guru di SD Negeri 029 Tempuling. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya, yaitu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Mari kita mulai. Baiklah, kita masuk ke materinya, yaitu tentang langkah-langkah atau proses dalam menganalisis isu. Di sini langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pra-analisis. Kita mengidentifikasi isu atau masalahnya. Yang kedua, menepis isunya, itu menggunakan metode USG. Yang ketiga, menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Yang keempat, alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Baiklah, kita masuk ke langkah pertama yaitu pra-analisis. Di sini saya mengangkat 3 buah isu yang saya jumpai di SD 029 Tempuling, yaitu SD saya sendiri. Adapun isu pertama yaitu keterbatasan sarana dan fasilitas belajar pada saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Isu kedua yaitu kurangnya minat belajar siswa selama pembelajaran. Yang ketiga, minat siswa dalam membaca yang rendah. Baiklah, kita masuk ke langkah kedua yaitu menepis isu menggunakan metode USG. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu metode USG. Metode USG merupakan salah satu metode untuk menganalisis isu. Adapun USG itu singkatan dari Urgent, Seriousness, dan Grow. Urgent itu adalah seberapa mendesakkah isu atau masalah tersebut untuk segera diselesaikan. Seriousness yaitu seberapa serius kasus itu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan muncul. Yang ketiga, Grow. Grow itu adalah seberapa besarkah kasus tersebut akan membentuk masalah atau memunculkan masalah baru jika tidak segera diselesaikan. Adapun dalam penilaiannya saya memberikan 1 sampai 5, yaitu 1 ya tidak terlalu mendesak, yang kedua kurang mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Dikaitkan dengan isu yang saya angkat, isu pertama, keterbatasan sarana dan fasilitas belajar pada saat pembelajaran jarak jauh, saya memberikan kriteria urgent-nya itu nilai 3. Kriteria seriousness-nya itu 4, grow-nya 3, total prioritasnya adalah 10. Yang kedua, kurangnya minat belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh, saya beri nilai urgent-nya 5, seriousness-nya 4, grow-nya 4, totalnya 13. Isu ketiga, minat siswa dalam membaca yang rendah, urgent-nya 3, seriousness-nya 3, grow-nya 3, total prioritasnya 9. Dari ketiga isu tersebut, kasus yang paling atau isu yang paling mendesak untuk segera diselesaikan berdasarkan total prioritasnya yaitu yang paling tinggi kasus kedua, yaitu kurangnya minat belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh karena total prioritasnya 13. Baiklah, langkah ketiga yaitu menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone merupakan metode analisis isu yang berkaitan dengan sebab akibat isu tersebut terjadi gitu. Jadi kan saya mengambil minat belajar yang rendah selama pembelajaran jarak jauh, dan itu sebab akibatnya yang memunculkan kasus tersebut itu ada kaitan aspek manusia, manajemen, lingkungan, dan sarana prasarana. Berkaitan dengan manusia, itu penyebabnya karena kurangnya minat siswa dalam belajar, itu karena tugas terlalu banyak ataupun metode mengajar guru yang hanya ceramah dan cenderung monoton. Jadi menyebabkan minat belajar itu rendah gitu kan. Aspek kedua tentang manajemen, di sini kurangnya variasi dalam penggunaan metode dan media pembelajaran. Jadi siswa itu merasa suntuk atau bosan karena gurunya hanya menggunakan metode yang itu-itu saja gitu kan. Adapun aspek ketiga itu berkaitan dengan lingkungannya, yaitu kurangnya komunikasi dan sikap peduli orang tua dalam pembelajaran siswa. Di sini orang tua tidak terlalu peduli apakah anaknya belajar ataupun bagaimana capaian prestasi anak, apakah ada tugas yang harus dikerjakan ataupun PR-nya gitu ya. Aspek terakhir berkaitan dengan sarana prasarana. Di sini ketersediaan media penunjang pelajaran yang belum memadai ataupun cenderung terbatas gitu ya. Jadi misalnya media pembelajaran matematika yang misalnya bagaimana membangun
bangun ruang itu seperti apa. Terus juga pembelajaran organ tubuh IPA itu juga misalnya pembelajaran organ tubuh kan sebenarnya harus butuh kerangkanya yang langsung dibawa gitu ya, bukan kerangka aslinya tapi kerangkanya yang tiruannya gitu, jadi anak itu lebih real tahu ya, seperti itu contohnya. Nah, dari aspek-aspek tersebut yang memunculkan kasus minat belajar siswa yang rendah selama pembelajaran. Langkah terakhir yaitu alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT. SWOT itu singkatan dari strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats itu ancaman. Kekuatan atau strength di sini yaitu bagaimana seseorang itu mencari solusinya. Di sini dari isu yang saya ambil, guru menumbuhkan minat dan semangat siswa dalam pembelajaran menggunakan media, metode, dan permainan yang menarik serta menyenangkan. Yang kedua, weakness atau kelemahan atau isunya di sini kurangnya minat siswa dalam belajar jarak jauh. Ini yang selanjutnya, opportunities atau peluang. Situ ini hal yang diharapkan gitu ya. Siswa dapat lebih semangat, peduli, rajin, dan tekun dalam belajar. Dan threats atau ancaman yaitu ketersediaan media yang dapat menunjang pembelajaran masih sangat terbatas. Baiklah, dari isu yang saya angkat, adapun alternatif yang saya sarankan yaitu guru membuat pembelajaran yang lebih menarik, aktif, efektif, serta mengubah metode pembelajaran yang tidak satu arah saja atau cenderung monoton. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama merancang pembelajaran yang menarik dengan membuat perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi pandemik kita. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang menarik dan belum pernah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada orang tua aplikasi yang dapat membantu siswa dalam belajar jauh. Dari hal ini, saya harapkan siswa dapat lebih semangat, peduli, rajin, dan tekun dalam belajar. Atau minatnya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Adapun orang-orang yang terlibat dalam hal ini yaitu guru, siswa, dan orang tua. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.